Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Fitriani. Di sini saya akan membuat video simulasi micro teaching yang ketiga. Materi hari ini yaitu materi tentang ikatan kimia, lebih tepatnya yaitu tentang ikatan ion. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya sebelum dimulai pembelajarannya, Ibu absensi dulu terlebih dahulu ya. Nina, ada Nina? Ya. Linda, Mutia, Hadir Bu. ya. Jadi semuanya hadir ya untuk hari ini, alhamdulillah. Oke, sebelumnya ada yang tahu materi pembelajaran hari ini tentang apa? Ikatan ion Bu. Ya, betul. Kita akan mempelajari tentang ikatan ion. Nah, sebelum memasuki ke materi yang akan kita pelajari hari ini, kita review dulu ya materi tentang kestabilan atom, lalu tentang ikatan kimia itu sendiri, dan tentang struktur Lewis. Nah, di sini ada yang masih ingat bagaimana kestabilan dari atom itu sendiri? Ya, silakan Mutia. Atom dikatakan telah stabil jika memiliki konfigurasi elektron seperti unsur gas mulia 8A. Karena telah stabil, unsur gas mulia tidak berikatan dengan atom lain. Karena konfigurasi elektron, gas mulia menjadi tolak ukur kestabilan. Maka kita perlu meninjaunya terlebih dahulu. Ya, jadi betul ya. Jadi untuk kestabilan atom kita memacu pada unsur-unsur yang berada di golongan 8A atau yang sering kita sebut dengan unsur golongan gas mulia. Jadi kenapa kita mengacu pada golongan gas mulia? Karena unsur-unsur yang ada di dalam golongan gas mulia itu memiliki nomor atom yang sangat stabil atau memiliki elektron valensi yang stabil kayak gitu. Nah, sekarang untuk ikatan kimia, ada yang tahu ikatan kimia itu apa? Ya, silahkan Nina. Ikatan kimia adalah sebuah proses fisika yang bertanggung jawab dalam interaksi gaya tarik-menarik antara dua atom atau molekul yang menyebabkan suatu senyawa diatomik atau poliatomik menjadi stabil. Ikatan kimia terbagi menjadi tiga, yaitu ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan kovalen koordinasi. Ya, betul ya. Jadi ikatan kimia itu ada ikatan ion, ada ikatan kovalen, dan ada juga ikatan kovalen koordinasi. Nah, selanjutnya tentang struktur Lewis. Nah, ada yang masih ingat gak bagaimana aturan untuk menuliskan struktur Lewis? Ya, silakan Linda. Dalam pembentukan ikatan kimia, pasangan elektron harus sesuai dengan konfigurasi elektron dan unsur gas mulia, atau dengan kata lain harus mengikuti aturan duplet, 2 elektron dan oktet. Ya, jadi betul ya. Jadi untuk aturan struktur Lewis, jadi setiap ikatan kimia itu harus mengikuti aturan oktet atau duplet. Nah, oktet itu yaitu jadi elektronnya itu harus ada 2. Sedangkan untuk oktet yaitu elektron yang dimiliki oleh suatu unsur yaitu harus berjumlah 8. Nah, elektron di sini merupakan elektron valensi ya. Jadi bukan elektron keseluruhannya. Jadi elektron valensinya gitu ya. Elektron valensinya harus mengikuti aturan oktet
atau akturan duplet kayak gitu, betul ya. Nah, materi-materi itu akan ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai materi ikatan ion. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian ikatan ion. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan proses terbentuknya ikatan ion. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat senyawa yang membentuk ikatan ion. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya. Nah, kalian tahu garam dapur kan? Nah, ada yang tahu nggak rumus kimia dari garam dapur itu apa? Dan coba tuliskan struktur Lewis dari rumus kimia garam dapur. Ada yang mau? Ya, silahkan Mutia maju ke depan ya untuk menjelaskan dan untuk menggambarkan struktur Lewisnya. Saya Bu, garam dapur memiliki rumus kimia NaCl. Untuk struktur Lewisnya dapat digambarkan sebagai berikut. Baik, terima kasih buat Ananda Mutia. Nah, untuk tadi penjelasannya sudah bagus ya. Terus kalau untuk struktur Lewisnya ada sedikit yang kurang tepat, nanti kita pelajari bersama-sama ya sambil berjalan proses pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu Ibu minta kalian untuk duduk berkelompok. Kelompoknya yang minggu kemarin sudah Ibu bagi ya. Jadi kalian sekarang duduk per kelompok. Nanti Ibu akan bagikan file dari lembar kerjanya. Pada bawa laptop kan semuanya? Ya, bagus. Jadi minimal laptop ada satu kelompok, satu laptop. Ya. Silakan duduk per kelompok dulu. Gimana, udah duduknya udah per kelompok? Ya. Sekarang Ibu akan bagikan file lembar kerjanya ya, sama file aplikasi yang nanti akan kita gunakan untuk hari ini. Untuk ketua kelompoknya silahkan maju ke depan. Semuanya sudah mendapatkan filenya kan? Ya. Nah, sebelum dilanjut, di sini Ibu akan menjelaskan metode pembelajaran yang akan digunakan hari ini dan mode pembelajaran. Nah, untuk mode pembelajaran yang digunakan hari ini yaitu kita akan menggunakan metode inquiry terbimbing. Lalu untuk pendekatan pembelajarannya yaitu pendekatan saintifik dengan 5M, dan metode pembelajarannya yaitu dengan diskusi tanya jawab. Seperti itu ya. Nah, untuk pembelajarannya nanti kan kita mengacu pada pendekatan saintifik atau 5M, di mana 5M itu ada mengamati, lalu menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Nah, untuk tahap mengamati nanti di LKS itu sudah ada suatu wacana di mana Anda semua diminta untuk mengamati wacana yang ada di LKS tersebut. Nah, untuk tahap kedua yaitu menanya, di mana Anda semua diminta untuk membuat rumusan masalah dan hipotesis dari wacana yang telah disediakan. Lalu yang selanjutnya yaitu mengumpulkan data. Nah, untuk mengumpulkan data, dari mana Anda semua mendapatkan data? Nah, nanti di mengumpulkan data, Ibu akan menampilkan satu video animasi. Anda semua harus bisa menganalisis video tersebut. Lalu Ibu juga nanti Anda semua dibantu juga sama aplikasi yang telah Ibu bagikan tadi ya. Sama nanti ada satu media pembelajaran yaitu puzzle. Nanti kita akan bermain puzzle kayak gitu. Nah, setelah mengumpulkan data, nanti di tahap mengumpulkan data ada tabel yang harus Anda semua isi. Yang tabelnya itu sudah disediakan di lembar kerjanya. Nah, selanjutnya yaitu mengasosiasikan data. Nah, mengasosiasikan data nanti di LKS itu ada beberapa pertanyaan yang Anda harus jawab. Nah, cara menjawabnya yaitu Anda semua berdiskusi dengan teman sekelompoknya kayak gitu. Nanti setelah itu Ibu kasih waktu untuk mengasosiasikan data itu sekitar 5 menit. Nah, setelah itu perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya kayak gitu ya. Setelah itu kita simpulkan bersama-sama.
apa yang telah didapatkan dari pembelajaran hari ini. Kayak gitu. Dapat dipahami? Ya. Baik, tahap pertama yaitu mengamati. Silahkan Anda semua membuka file LKS-nya, lalu dibaca terlebih dahulu ya wacana yang telah ada di LKS tersebut. Silahkan Ibu kasih waktu 1 menit ya. Oke, selanjutnya dari wacana yang telah Anda amati, apakah Anda menemukan suatu masalah? Siapa yang ingin menyampaikan atau menyebutkan rumusan masalah yang telah ditentukan oleh kelompok masing-masing? Ada yang ingin mengemukakan rumusan masalahnya? Ya, silakan kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Ya, silakan kelompok 1. Rumusan masalah yang didapat dari wacana yang telah saya amati adalah 1. Ikatan apa yang terjadi pada garam NaCl. 2. Apa yang menyebabkan garam NaCl memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Terima kasih ya kelompok 1. Jadi sekarang kita mempunyai 2 masalah. Nah, masalah yang pertama yaitu ikatan apa yang terjadi pada garam NaCl. Lalu yang kedua, apa yang menyebabkan garam NaCl itu memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Oke. Nah, selanjutnya apakah di sini ada yang ingin memberikan hipotesis atau dugaan sementara dari rumusan masalah yang tadi? Ya, silakan kelompok 3 ya. Ya, kelompok 3 silakan. 1. Ikatan yang terjadi pada garam NaCl adalah ikatan ion. Ya. Ikatan ion merupakan suatu ikatan yang terjadi akibat adanya gaya tarik menarik Ya. antara ion positif dan ion negatif. Ikatan ion terjadi jika ikatan antara unsur logam dan bukan logam, unsur logam melepas elektron, dan unsur non-logam menerima elektron. Pada garam NaCl, ion Na+ yang merupakan unsur logam akan melepaskan satu elektronnya dan kemudian diterima oleh ion Cl- yang merupakan unsur non-logam. Yang kedua yaitu ikatan yang terjadi pada garam NaCl merupakan ikatan ion. Dalam ikatan ion terdapat gaya elektrostatis yang kuat antara muatan positif dengan muatan negatif, sehingga dibutuhkan energi yang besar untuk memutus ikatannya. Ya. Oleh karena itu, titik didih dan titik lelehnya tinggi. Ya, terima kasih ya kelompok 3. Oke. Jadi di sini Ibu tidak akan membenarkan atau menyalahkan hipotesis ya, karena kan hipotesis dugaan sementara ya yang Anda ketahui gitu. Jadi untuk menguji hipotesis tersebut nanti ditemukan setelah Anda semua mengumpulkan data dan menyelesaikan soal-soal yang ada di bagian mengasosiasikan gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan suatu video animasi. Silakan diamati ya video animasinya.
animasi lalu mengerjakan puzzle tadi dan menggunakan aplikasi tadi, silahkan Anda semua isi tabel yang telah Ibu sediakan ya di dalam LKS itu. Setelah mengisi tabel lalu selanjutnya yaitu mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKS itu ya. Untuk mengisi pertanyaannya Ibu kasih waktu 8 menit cukup ya, silahkan dimulai dari sekarang ya, isi. Baik, untuk mengasosiasikan untuk sudah habis ya waktunya, sudah jangan ada lagi yang mengerjakan. Nah sekarang Ibu minta perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Baik, sekarang silahkan untuk kelompok 1 maju ke depan ya, perwakilannya presentasikan hasil diskusinya, silahkan. Saya, Bu. Dari hasil diskusi kelompok kami, ikatan ion merupakan suatu ikatan yang terjadi akibat adanya gaya tarik-menarik antara ion positif dan ion negatif. Ikatan ion terjadi jika ikatan antara unsur logam dan bukan logam. Unsur logam melepaskan elektron dan unsur non-logam menerima elektron. Ikatan ion terjadi karena adanya gaya elektrostatik. Ya, terima kasih ya kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Lalu sekarang kita ke kelompok 2. Untuk perwakilan kelompok 2 silahkan maju ke depan. Saya, Bu. Dari hasil diskusi kelompok kami, pada garam NaCl terjadi serah terima elektron karena untuk mencapai stabilan Na harus melepaskan 1 elektron. Sedangkan untuk mencapai stabilan Cl harus menerima 1 elektron. Sehingga Cl menerima 1 elektron dari Na, kemudian terbentuk suatu ikatan yaitu ikatan ion. Ikatan ini terjadi karena adanya gaya elektrostatik antara ion positif dengan ion negatif. Begitupun dengan MgCl2, untuk mencapai kestabilan Mg harus melepaskan 2 elektron. Sedangkan untuk mencapai kestabilan Cl harus menerima 1 elektron. Karena elektron yang dilepaskan oleh Mg itu 2 elektron, maka 1 elektron lagi akan diterima oleh ion Cl- yang lainnya Mg2+ ditambah 2 Cl- menghasilkan MgCl2. Kemudian pada garam KCl untuk mencapai stabilan K harus melepaskan 1 elektron. Sedangkan untuk mencapai stabilan Cl harus menerima 1 elektron. Sehingga Cl menerima 1 elektron dari K, begitupun dengan KBr. Untuk mencapai kestabilan K harus melepaskan 1 elektron. Sedangkan untuk mencapai kestabilan Br harus menerima 1 elektron. Sehingga Br menerima 1 elektron dari K. Akhir, silakan perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan. Saya, Bu. Dari hasil diskusi kelompok kami, sesuai literatur, titik didih dan titik leleh dari keempat senyawa tersebut tinggi karena keempat senyawa tersebut membentuk ikatan ion. Dalam ikatan ion, terdapat gaya elektrostatis yang kuat antara muatan positif dengan muatan negatif, sehingga dibutuhkan energi yang besar untuk memutus ikatannya. Oleh karena itu, titik didih dan titik lelehnya tinggi. Terima kasih kelompok 3 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Alhamdulillah ya udah selesai. Nah, hasil dari diskusi yang telah Ananda lakukan, hasilnya semua bagus-bagus ya. Jadi udah pada ngerti tentang apa itu ikatan ion kayak gitu ya. Nah, sekarang di sini Ibu akan sedikit menambahkan bahwa betul ya tadi ikatan ion merupakan ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron antara dua unsur. Dua unsur itu adalah unsur logam dan non-logam. Nah, contoh lain dari ikatan ion yaitu magnesium oksida.
di mana magnesium oksida ini memiliki rumus senyawa MgO. Nah, di mana MgO memiliki nomor atom 12 sedangkan oksigen memiliki nomor atom 8. Sebelumnya kita tulis terlebih dahulu konfigurasi elektron. Nah, untuk konfigurasi elektron magnesium yaitu 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6 dan 3s pangkat 2. Sedangkan untuk oksigen konfigurasi elektronnya yaitu 1s pangkat 2, 2s pangkat 2 dan 2p pangkat 4. Nah, untuk magnesium akan lebih stabil apabila jumlah elektron valensinya yaitu 8. Oleh karena itu, magnesium harus melepaskan 2 elektronnya agar elektron valensinya menjadi 8. Nah, begitupun dengan oksigen. Oksigen juga lebih stabil jika elektron valensinya 8. Nah, karena di sini elektron valensinya hanya 6, maka oksigen memerlukan 2 elektron lagi agar stabil. Oleh karena itu, oksigen menerima 2 elektron dari unsur lain, yaitu dari unsur magnesium. Nah, sehingga terbentuklah suatu ikatan yang dinamakan dengan ikatan ion. Baik, selanjutnya yaitu sifat-sifat senyawa yang membentuk ikatan ion. Nah, di mana dalam ikatan ion itu terdapat gaya elektrostatis yang kuat antara muatan positif dengan muatan negatif, sehingga dibutuhkan energi yang besar untuk memutuskan ikatannya. Nah, hal ini nih yang menyebabkan titik didih dan titik leleh pada senyawa yang memiliki ikatan ion itu menjadi lebih tinggi. Jadi kesimpulannya, ikatan ion yang terjadi pada garam NaCl itu merupakan ikatan ion. Nah, ikatan ion itu merupakan suatu ikatan yang terjadi akibat adanya gaya tarik-menarik antara ion positif dan ion negatif. Ikatan ion itu terjadi antara unsur logam dan unsur non-logam, di mana unsur logam melepaskan elektron dan unsur non-logam menerima elektron. Pada garam NaCl, ion Na+ yang merupakan unsur logam akan melepaskan satu elektron dan kemudian elektron itu diterima oleh ion Cl- yang merupakan unsur non-logam. Nah, yang kedua, ikatan yang terjadi pada garam NaCl merupakan ikatan ion. Nah, dalam ikatan ion terdapat gaya elektrostatis yang kuat antara muatan positif dengan muatan negatif, sehingga dibutuhkan energi yang besar untuk memutuskan ikatannya. Oleh karena itu, titik didih dan titik leleh pada garam NaCl itu menjadi sangat tinggi. Seperti itu. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Jadi sekarang Ananda semua sudah mengetahui, sudah mengerti kan tentang pengertian ikatan ion itu apa, proses terjadinya ikatan ion itu seperti apa, dan sifat-sifat senyawa yang mempunyai atau membentuk ikatan ion itu apa aja. Nah, Ibu harap semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat. Nah, untuk selanjutnya, untuk file LKS-nya nanti dikumpulkan ya di satu orang atau di ketua kelasnya. Nanti diserahkan ke Ibu. Nah, untuk mengevaluasi pembelajaran, nanti Ibu akan memberikan beberapa soal yang harus Ananda semua kerjakan. Nah, itu mengerjakan soal dikerjakannya secara individu ya, bukan kelompok. Nanti Ibu berikan soalnya, setelah itu dikumpulkan minggu depan. Baik, untuk materi selanjutnya atau untuk materi pertemuan yang akan datang, yaitu kita akan membahas tentang ikatan kovalen. Nah, Ananda semua di rumah bisa baca-baca dulu materinya ya dari sumber-sumber yang Ananda dapatkan. Nanti biar pas pembelajaran berlangsung tidak terlalu bingung seperti itu ya. Jadi mungkin pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga
ilmu yang didapatkan hari ini bisa bermanfaat dan terus diingat ya. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.